Nama Zionisme ya berasal dari Bukit Zion, yaitu sebuah bukit di kota Yerusalem, di mana pernah berdiri kuil Sulaiman atau Bait Allah Salomo. Ya, jadi Zionisme itu dari kata Bukit Zion. Kalau bahasa Alkitab itu Bukit Sion. Di mana Bukit Sion itu terletak? Rupanya di kota Yerusalem, sebuah bukit di kota Yerusalem, yang diyakini atau pada masa itu tempat dibangunnya kuil Salomo atau Bait Allah Salomo. Ya. Dan kalau kita baca Alkitab, khususnya Mazmur dan Perjanjian Lama itu, kita akan banyak sekali menemukan istilah Sion, kota Sion, Bukit Sion, ya. Nah, salah satunya 2 Tawarik 5:2 ini dikatakan bahwa pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Jadi Sion itu disebut kota Daud. Di Yerusalem, Bukit Sion, kota Daud. Disitulah diletakkan tabut Allah, ya. Kemudian di situ pula dibangun Bait Allah dan ditempatkan juga di situ tabut Allah, lambang kehadiran Tuhan. Jadi orang Yahudi, orang Israel itu, mereka punya hubungan emosional yang sangat mendalam dengan tabut Allah, dengan Bait Allah. Karena itu adalah lambang kehadiran Allah di situ. Dan mereka dijanjikan bahwa kemanapun mereka terserak, asal mereka berdoa dengan menghadap ke Bait Allah, Tuhan akan mendengar doa mereka. Itu catatan di dalam Perjanjian Lama. Jadi mereka tuh punya hubungan emosional yang sangat kuat dengan Bait Allah Salomo, Bait Allah Salomo khususnya, yang terletak di Bukit Sion di Yerusalem. Itulah istilah Zionisme, ya, muncul, ya. Nah, berikutnya lagi adalah Zionisme, ya, adalah suatu gerakan nasionalis Yahudi internasional yang menghasilkan negara Israel di wilayah Palestina. Jadi bangsa Israel terserak pada waktu itu, saudaraku, sampai ke banyak mereka itu tinggal berdomisili di Eropa. Ya. Kemudian ketika mereka tinggal di Eropa, mereka mengalami penolakan, diskriminasi, ada gerakan antisemit yang tadi saya sudah jelaskan, sehingga pada zaman Hitler terjadi upaya pembersihan etnis, terutama etnis Yahudi, dan mereka sangat menderita pada waktu itu. Mereka nyaris punah, saudaraku, ya. Nah, tapi ya kemudian setelah reda atau Perang Dunia Kedua itu berakhir, saudaraku, maka mereka merindukan untuk pulang ke Yerusalem tadi, di mana mereka punya hubungan emosional yang sangat kuat dengan Bukit Sion, Yerusalem, Bait Allah. Lalu ceritanya cukup panjang, lewat usaha seorang jurnalis yang melobi ke sana kemari, akhirnya dia bisa melobi pemuka-pemuka orang Yahudi pada waktu itu dan melobi ke petinggi-petinggi yang berpengaruh pada waktu itu, sehingga dicapailah kesepakatan untuk migrasi atau eksodus besar-besaran dari Eropa pulang ke waktu itu Palestina. Ya, saudaraku, ya. Nah, gerakan pulang atau eksodus atau migrasi kembali ke Yerusalem itu, itulah disebut Zionisme. Pulang ke Sion, pulang ke Yerusalem, pulang ke letak Bait Allah dulu pernah ada, kira-kira begitu, ya. Jadi gerakan Zionis muncul di Eropa Tengah dan Timur pada akhir abad ke-19 dan menyerukan kepada orang Yahudi untuk bermigrasi ke tanah Palestina dengan dalih bahwa itu adalah tanah para ayah dan kakek nenek moyang mereka, dan mereka menolak untuk mengintegrasikan orang-orang Yahudi dalam masyarakat lain untuk membebaskan diri mereka dari antisemitisme dan penganiayaan yang terjadi pada mereka. Jadi waktu itu banyak sekali orang yang tidak suka dengan orang Yahudi. Ada gerakan namanya antisemitisme, kebencian terhadap keturunan Sem, Abraham dan keturunannya ini.
Ya, sehingga mereka memproteksi diri mereka begitu rupa, dan terjadilah gerakan Zionisme, pulang ke Bukit Sion, pulang ke Yerusalem, pulang ke tempat di mana kuil Sulaiman, bait Allah, pernah ada. Itu kisah Zionisme. Oke, nah setelah beberapa saat para pemimpin gerakan Zionis sudah tiba di sana, mereka menyerukan pembentukan negara yang diinginkan di Palestina yang berada dalam wilayah Kekaisaran Ottoman pada waktu itu, tetapi sudah kalah dalam perang melawan Inggris pada waktu itu. Singkat cerita, Israel akhirnya merdeka pada tanggal 14 Mei 1948. Nah, gitu kira-kira kisahnya, saudaraku ya.